Junko Furuta. Junko Furuta di usianya yang baru 17 tahun, dia sudah mengalami kekerasan terbrutal sebelum diwafatkan 4 pemuda. Junko Furuta merupakan siswa dari sekolah menengah atas di Jepang yang diculik, disiksa, diperkaos, dan diwafatkan di tahun 1980-an. Kasus pewafatan ini terkenal dengan kasus pewafatan siswa SMA yang dicor di dalam sebuah drum berukuran 200 liter. Junko Furuta adalah gadis asal Misato, prefektur Saitama. Ia bersekolah di SMA Yashio Minami. Junko dikenal sebagai siswi yang periang, ceria, dan mempunyai banyak teman. Dari segi fisik, Junko juga terkenal sangat cantik. Pada suatu hari, Miyano Hiroshi yang merupakan teman Junko menyatakan cinta kepada Junko. Tapi sayangnya si Junko ini menolak si Miyano. Dikarenakan Junko ini tahu kalau si Miyano ini adalah salah satu anggota Yakuza. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa itu Yakuza. Yakuza adalah nama dari sindikat terorganisir di Jepang. Organisasi ini sering disebut dengan mafia Jepang. Yakuza identik dengan tato di sekujur tubuhnya. Dari sinilah timbul dendam dari Miyano. Miyano yang memiliki dendam ini pun merencanakan untuk balas dendam ke Junko. Tepatnya pada tanggal 25 November 1988 jam 20.30 malam hari. Miyano dan temannya yang bernama Minato pada saat itu berada di pinggir jalan. Kemudian Miyano ini melihat Junko yang sedang naik sepeda. Miyano pun langsung mendekati si Junko. Nah, dari sinilah si Miyano ini memaksa Junko untuk pulang bersamanya. Tapi Junko ini tetap nggak mau karena dia kan bisa pulang sendiri. Di sini Miyano tetap aja maksa. Sampai akhirnya Junko terpaksa ikut pulang Miyano naik mobil. Namun bukannya dibawa pulang, Miyano ini malah ngajak Junko ke sebuah gudang. Di gudang Miyano ini menyatakan cintanya kepada Junko lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi tetap aja ditolak sama si Junko. Disitulah Miyano ini merasa kesal dan marah. Lalu Junko pun diperkaos di gudang itu. Setelah itu Junko ini dibawalah ke hotel. Tidak sampai di situ saja, Miyano ini memanggil 3 temannya, yaitu Minato, Joki Masako, dan Watanabe Yasushi. Di hotel, Junko ini diperkaos lagi dengan 4 pria tersebut. Sampai keesokan harinya, Junko ini dibawa ke rumah orang tua Minato. Mereka menjadikan Junko tahanan di rumah yang dimiliki orang tua Minato. Untuk menghindari pengejaran polisi, Miyano ini memaksa Junko untuk menelpon orang tuanya dan mengatakan kalau dia kabur dari rumah dan dia sedang berada di rumah temannya dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan Miyano ini mengatakan bahwa si Junko adalah pacarnya ketika orang tua Minato sedang ada di rumah tersebut. Selama di rumah itu, Junko ini mencoba kabur berkali-kali, memohon pada orang tua Minato untuk menyelamatkannya. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa meskipun mereka tahu kalau selama ini Junko disiksa. Karena Miyano pada saat itu adalah pemimpin Yakuza kelas rendah dan telah mengancam siapapun yang ikut campur akan diwafatkan. Selama 44 hari disekap, Junko diperkaos sebanyak lebih dari 400 kali. Hampir setiap saat dipukuli, tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti samsak. Perutnya kadang dihantam barbel. Ia dibuat kelaparan. Ia juga disiksa makan kecoa hidup-hidup dan meminum air urinnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya dibakar, termasuk ditempeli lilin panas di kelopak mata. Bagian tubuh lainnya juga dimutilasi. Dalam kondisi yang sedemikian brutal, ia tetap dipaksa untuk bermasturbasi di hadapan para pelaku. Keluhan dan tuburnya dimasuki berbagai benda dan mengakibatkan pendarahan. Ia pun kehilangan kemampuan mengontrol kantung kemih dan buang air besar akibat perlakuan tersebut. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Junko ini sempat mencoba menelpon pihak kepolisian. Sayangnya, gagal karena ketahuan oleh salah seorang pelaku. Junko ini kemudian dihukum lagi dengan cara dibakar. Sampai-sampai Junko ini meminta agar dirinya diwafatkan saja, agar penderitaannya berakhir. Namun, para pelaku ini menolak dan malah memaksanya tidur di balkon. Padahal saat itu lagi musim dingin. Memasuki bulan Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Junko berubah. Luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau tidak sedap. Para pelaku kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain meski tidak disekap seperti Junko. 4 Januari 1989,
Kondisi fisik Junko sudah hancur lebur. Junko pun meninggal setelah mendapatkan penyiksaan selama kurang lebih 2 jam pada hari itu. Setelah wafat, para pelaku kemudian membungkus tubuhnya dengan selimut dan memasukkan tubuhnya di drum berukuran 200 liter. Kemudian mengisinya dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum tersebut ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo. Kemudian membuangnya. Tanggal 23 Januari 1989, Miyano dan salah satu temannya pun tertangkap. Tapi bukan karena kasus Junko, melainkan karena mereka pernah memperkaos cewek lain, tapi mereka dibebaskan begitu saja. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 30 Maret 1989, ditemukan jasadnya si Junko. Dalam keadaan masih ada botol yang menancap di usnya si Junko. Yang lebih menyedihkan lagi, si Junko ini dalam keadaan hamil. Berdasarkan identifikasi sidik jari, drum yang berisi jasad Junko ditemukan dan dibongkar pada 30 Maret. Tak lama setelah itu, pengadilan mendatangkan seluruh pelaku, termasuk Miyano selaku inisiator. Setelah menghadapi persidangan dan terbukti bersalah, masing-masing pelaku akhirnya dijatuhi vonis oleh hakim. Namun, vonis tersebut terasa tidak adil, terutama dalam pandangan komunitas internasional. Hukuman yang paling ringan untuk pelaku adalah penjara 7 tahun. Sementara yang terberat diberikan kepada Miyano berupa 20 tahun kurungan penjara. Hakim sejak awal kesulitan memenuhi tekanan publik sebab para pelaku ini masih di bawah umur. Akhirnya mereka pun menjalani hukuman di usia mudanya. Setelah bebas, beberapa pelaku masih saja membuat masalah. Ada yang terjerat kasus penipuan, ada juga yang menjadi tersangka kasus penganiayaan. Mereka pun diamankan oleh pihak keamanan dan kembali masuk penjara. Minato misalnya, ia kembali ditangkap atas kasus pemukulan terhadap seorang karyawan perusahaan di kota Kawaguchi. Ia juga menghayat leher korban dengan sebilah pisau. Polisi pun menetapkannya sebagai tersangka percobaan pewafatan. Akhir dari kisah ini, Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di sana, larut dalam kesedihan yang mendalam. Kisah Junko Furuta ini diangkat menjadi salah satu film yang terkenal berjudul Concrete tahun 2004, dan sampai-sampai musisi Indonesia dan Danila menciptakan sebuah lagu berjudul Junko Furuta. So, jadi ini kasus saking sadisnya, sebenarnya itu lebih brutal dari itu, cuman bahasanya agak gua turunin dikit biar nggak terlalu barbar gitu ya. So, thanks for watching.